Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, Nur? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah. Panjung cerah ya? Alhamdulillah. Berapa kali hujan, berapa kali cerah gitu. Itu gantian lah. Iya. Ya, baik teman-teman, kembali di vlog kali ini. Saya akan berbincang dengan salah satu pelaku usaha kreatif Banua ya, Juli Panul ya, yang sebetulnya ini sangat menarik. Posisinya cukup jauh di sebelah utaranya Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Tanjung. Tetapi aktivitasnya kemudian namanya cukup dikenal luas lah di Kalimantan Selatan. Kesempatan ini kita akan sedikit berbincang. Pan, ini apa? Ya. Ubi kaju ya sebutnya ya. Ya. Ubi kaju. Ya. Itu apa itu, Pan? Kalau ubi kaju itu maring singkong. Jadi mungkin kalau pernah ke di arah hulu sungai ya. Jadi ada singkong diserut namanya. Jadi biasa dijual di pedagang kaki lima. Jadi biasanya jajanan pasaran sih. Jajanan pasaran. Terus kita coba bikin yang kemasan gitu ya kemarin. Karena ketika datang ke Tanjung orang-orang bingung mau oleh-oleh apa gitu ya. Ternyata saat kita kasih warung singkong itu, wah ini boleh nih jadi oleh-oleh ke mana, ke Bandung gitu, ke Jakarta gitu ya. Jadi teman-teman yang minta oleh-oleh itu kita kirimkan yang dijual di pasar kaki lima itu ternyata nggak tahan lama gitu. Jadi kita bikin yang minyaknya udah kering, kita kemas, jadi bisa dikirim kemana aja. Sekarang untuk mendapatkannya bisa offline atau online? Kalau untuk luar daerah online, kita masih dijual di Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Nah, kalau nya offline kita masih ada di minimarket di Tanjung-Tanjung sih. Kebutuhan bahan baku segala macam tersedia di Tanjung atau mendatangkan dari luar kota? Masih di Tanjung, dari petani-petani singkong di Tanjung. Oke. Kan ini kan dulu sempat ya, sebelum ini juga kan ikut beberapa kegiatan baik itu yang dilaksanakan oleh salah satu bank, kemudian juga yang mungkin dari pemerintahan seperti dinas pemudaan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu katanya sempat ke Malaysia, itu untuk kegiatan apa? Ke Malaysia kemarin kita kegiatan sebetulnya belajar sih. Jadi ke sana itu ketemu sama pengusaha di sana lah. Orang Indonesia juga. Terus kita tawarkan produk-produk yang ada di Indonesia. Terus yang dari Malaysia juga kita coba cari pangsa pasarnya juga sih. Intinya belajar impor ekspor cuma dalam skala kecil gitu. Sambil traveling juga gitu. Tapi kalau dari situ apa yang bisa paling terlihat bisa di ini, Pak? Ya, kalau di Malaysia pangsa pasar orang Indonesia cukup besar ya. Karena banyak TKI di sana dan kalau sebetulnya komunitif bisa sama teman-teman yang kalau yang teman-teman kita kemarin itu dia bulan ke Malaysia gitu. Jadi kalau kita mau titip produk dari Indonesia ke sana bisa via mereka. Tapi jumlahnya memang tidak bisa besar gitu kan. Lagi sekarang nih kayaknya bawa barang banyak nggak bisa lagi gitu kan ya. Terus yang kedua barang dari Malaysia kita bawa ke Indonesia lumayan harganya kemarin seperti power bank aja 50% beda harganya dengan di Indonesia gitu. Jadi kayak semacam jasa titip lah. Jasa titip global gitu. Kayak gitu. Itu sih kemarin yang kita dapat di Malaysia kemarin. Baik. Kemudian belakangan ini selain dulu tetap dengan bisnisnya ubi kayu ya, kan juga aktif di kegiatan sosial ya. Iya. Mungkin ada lewat gerakan masyarakat anti riba ya atau apa? Ya, kalau kita ada lembaga namanya Koperasi Baitul Mal Wakaf Indonesia. Nah, jadi koperasi ini kita dirikan kemarin karena kita miris ya, karena banyak masyarakat di Tabalong sendiri itu yang terjebak rentenir gitu ya. Terjebak rentenir, kemudian kita cari solusinya kemarin beberapa orang, yang pertama itu ada 30 orang di Harong,
dekat rumah saya itu. Jadi 30 orang ini punya hutang atau ingin melakukan mencari pinjaman gitu ya. Kita kasih pinjaman Qardul Hasan namanya. Jadi misalnya pinjam 1 juta, balik 1 juta, dikembalikan terima 1 juta, dibalik 1 juta gitu. Karena kalau dender kan ada pertama yang saya lihat itu misalkan pinjam 1 juta gitu ya, terima cuma 900, kembalikan 1.200.000 gitu. Ya, jadi banyak yang kasus-kasus kayak gitu. Jadi sebagian kita berikan pinjaman Qardul Hasan, sebagian lagi kita lunasi hutang-hutangnya, tapi dengan syarat mereka aktif di pengajian kita. Gitu. Jadi seminggu sekali, namanya pengajian muamalah. Jadi kajian muamalah ini 1 jam saja, seminggu sekali. Jadi 30 menit itu zikir, kemudian doa bersama gitu ya. Dan zikirnya pun dan doanya tuh khusus untuk yang amal-amal untuk bebas hutang gitu. Dan setengah jam belajar, setengah jamnya lagi muamalahnya. Jadi muamalah itu mulai dari nabung, bersedekah, sampai yang iuran tadi, kembalikan uang yang kita pinjamkan gitu. Nah, tapi memang target kita memang masih yang UMI ya, usaha mikro kecil gitu. Usaha ultra mikro kecil, namanya UMI. Jadi yang pinjaman yang maksimal itu 3 juta, maksimal 5 juta gitu ya. Jadi yang di atas itu kita masih belum bisa. Jadi yang di bawah 5 juta lah rata-rata. Nah itu, jadi konsepnya seperti itu sih. Kita kasih pinjaman Qardul Hasan, ibu-ibu ini melalui media pengajian ini kita berdayakan juga, maksudnya berdayakan. Kayak contoh sekarang saya lagi ada program impact beras. Impact beras ini nanti insya Allah kita akan bisa. Koperasi itu ya masih ya? Impact beras itu sebetulnya gerakan nasional sudah, cuma kita koperasinya menyediakan berasnya gitu. Nah, rencana nanti ibu-ibu yang profesinya petani nanti kita minta untuk produksi berasnya gitu. Untuk menyediakan berasnya, ya beras lokal, petani lokal di sini. Karena di Zakat Fitrah kemarin kita kan buka penerimaan beras ya, itu hampir 1 ton. Berasnya rata-rata dari luar gitu, 1 ton Zakat Fitrah kemarin. Jadi kita bayar kenapa nggak petani kita sendiri yang menyediakan beras gitu ya, udah kualitasnya nggak jauh beda lah. Gitu. Iya. Termasuk rencana ke depan ini yang mau hari raya kurban juga ada ide. Ya, itu peternak mustahik juga. Jadi nanti setelah kurban, insya Allah kita akan buka program, bukan program usaha akikahnya gitu ya. Jadi dari peternak ini nanti kita bantu promosikan hewan-hewan ternaknya gitu, kayak gitu. Jadi memang program utamanya itu, yang kedua di Koperasi BW ini kita mau fokus ke tahfiz Qur'annya. Jadi ada TPA-nya ada, rumah tahfiznya ada, dan insya Allah sih mudah-mudahan 2 tahun lagi kita punya pesantrennya gitu. Di berjenjang kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau Koperasi BW ini sosial bisnis sih. Jadi tidak pure, ya? tidak harus sosial semua, ada bisnisnya juga, termasuk gerai tadi ya, kita insya Allah besok sudah launching gerainya. Jadi gerai itu nanti kita menyediakan kebutuhan anggota gitu ya. Karena anggota ini rata-rata pedagang kecil gitu ya. Kita menyediakan tepung, minyak untuk produksi. Kemudian kita juga menyediakan display buat UKM binaan kita. Yang punya produk kita bantu pasarkan online offline-nya. Termasuk nanti kayak program beras, program hewan kurban nanti kita promosikan gitu. Itu Bang. Ini murni semua dari komunitasnya Rifan dan kawan-kawan ya? Atau ada lembaga lain yang memberikan support? Alhamdulillah kita ada kerjasama dengan Basnas daerah ya. Basnas Tabalong. Jadi kalau kita di Koperasi Wakaf sebetulnya kita fokusnya ke wakafnya. Tapi kalau zakat, alhamdulillah kita ada bantuan dari Basnas. Basnas ini, cuma kalau zakat kan itu hanya untuk mustahik ya, untuk yang lain. Beda dengan wakaf. Gitu. Bedanya tadi kalau wakaf itu bisa untuk umum. Tapi kalau zakat dari Basnas ini penerima programnya harus 8 asnaf itu. Fakir, miskin, gorimin, atau fisabilillah. Gitu. Iya. Itu Bang. Sampai sejauh ini kegiatan yang dilakukan oleh Rifan dan kawan-kawan, baik melalui koperasi, baik melakukan segala macam, nggak dampak yang sampai saat ini bisa dijadikan patokan gitu ya?
Alhamdulillah kita sudah punya 200 binaan anggota ya. Semuanya mustahik, bahkan perempuan semua. Itu anggota pengajian kita. Jadi kita ada 2 kelompok. Pertama yang anggota pengajian, yang kedua non kelompok itu yang umum ya, yang istilahnya para ahniya lah. Ahniya itu dermawan-dermawan, bisa jadi anggota koperasi juga, tapi mereka memang fokusnya untuk berwakaf di koperasi kita gitu. Nah, jadi ada 200 binaan, 100% mustahik semua, kemudian perempuan kita alhamdulillah sudah kita kasih pinjaman Qardul Hasan semua. Jadi tidak ada alasan lagi mereka untuk pinjam ke rentenir gitu. Karena sudah kita berikan pinjaman gitu ya. Nah, yang kedua untuk jadi program wakaf ini ada penerima manfaatnya. Yang pertama itu untuk listrik masjid ya. Masjid, musola, TPA dan pesantren itu total sekarang ada 52. Jadi itu kita bayarkan listriknya full, gratis setiap bulan. Nah, jadi lumayan membantu kemarin pada saat pandemik karena masjid-masjid kan dibatasi ya. Lonjakan segala macam. Iya, dibatasi, orang-orang nggak ke masjid, jadi minimal listriknya nggak mikir lagi lah gitu lah. Apalagi yang bulan kemarin naik 100% saya lihat tuh. Wah, luar biasa, sampai pada orang-orang yang nggak ke masjid kayaknya. Iya, itulah. Jadi itu cukup membantu sih kemarin. Kemudian kita sudah mendirikan 2 TPA full gratis dan 1 Great Tahfiz insya Allah bulan Juli ini kita launching. Dan juga full gratis, jadi seluruh operasional itu kita dari pengelolaan dana wakaf tadi. Jadi memang uniknya wakaf ini berbeda ya dengan zakat. Kalau zakat tuh harus langsung dibagi, kalau wakaf ini kita bisa kelola dulu dan yang dibagi itu hasilnya gitu. Jadi dana wakafnya adalah dana abadi, aset abadi lah yang tidak boleh habis gitu. Jadi kenapa kita tertarik kembali mengelola wakaf, karena salah satu alasannya itu. Jadi berbeda, kalau zakat kan kita terima harus langsung dihabiskan gitu ya. Kalau habis cari lagi gitu. Tapi dengan wakaf ini cari sekali, kelola, hasilnya bisa baru dibagikan gitu. Itu sih Bang. Dan ini kan jadinya akan ada satu pertanyaan yang akan muncul gitu ya. Dengan padatnya kegiatan sosial, padatnya kegiatan untuk membantu kawan-kawan kita yang lain gitu. Utamanya tetap jalan. Ya, UBK aja masih jalan karena UBK sudah ada tim saya yang ngelola. Di koperasi juga saya pakai tim juga sih, nggak saya sendiri. Jadi ada pengurus, ada pengelola, ada relawan juga di lapangan. Relawan kita itu ada sekitar sekarang ada 20 orang. Kemudian manajer pun ada 2. Jadi manajer itu yang ngurusin bisnis gerai, yang ngurusin pinjaman-pinjaman tadi ada 2 orang. Terus di pengelola sendiri, pengurus sendiri, yaitu tim di bos itu ada 2 orang juga yang bantu. Kalau saya berhalangan mereka bisa support gitu. Itu sih Bang. Oke, terakhir Iwan, apa namanya? Tentu ada hal-hal penting yang menjadi pegangan kita gitu ya. Ada apa namanya semacam prinsip-prinsip kita untuk baik menjalankan usaha maupun dalam kegiatan-kegiatan sosial gitu. Mungkin kan bisa cerita sedikit apa sih yang selama ini menjadi pegangan, sehingga ya kita tahu lah pasti akan terjadi naik turun, bahkan mungkin ketika melaksanakan kegiatan sosial ini apa sih yang sebetulnya aku cari gitu ya, sehingga kita tetap berada di jalan kita, tetap melaksanakan apa yang menjadi cita-cita kita untuk dilakukan. Apa kira-kira yang menjadi pegangan kita ini? Ya Bang. Saya mungkin cerita dikit ya. Jadi ada satu kisah yang cukup menarik sih. Jadi saya lupa namanya, cuma yang saya ingat anak muda ini curhat sama Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, dari Muhammadiyah. Jadi beliau itu ada salah satu sahabat atau muridnya beliau lah, masih muda. Beliau itu curhat gitu ya ke Kiai Haji Ahmad Dahlan nih. Karena selama ini aktif di dakwah, beliau juga pedagang juga gitu ya. Curhat Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya ini kayak nggak bisa membagi waktu nih antara sosial dengan dakwah, dengan bisnis, dengan dagang saya gitu ya. Saya kayaknya mau fokus ke dagang saja, sementara dakwahnya saya off dulu gitu. Jadi ada satu perkataan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang cukup bikin saya berpikir ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan bilang, apakah kamu yakin gitu ya, kalau kamu tidak lagi berdakwah dan hanya fokus berdagang, rezekimu akan lebih banyak lagi gitu. Padahal kamu tahu rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi kalau
itu kata-kata yang saya ingat gitu ya sampai sekarang. Kalau wah ini ada nggak sih manfaatnya, ada nggak sih saya dapat duit dari sini, apakah kalau saya nggak ikut kegiatan seni, apakah saya lebih kaya gitu loh, apakah saya bisa sekaya Bill Gates atau segala macam gitu ya, nggak ada jaminan kan gitu loh. Yang pasti besok mungkin saya sudah nggak ada lagi di dunia gitu, itu kan suatu hal yang pasti gitu. Sementara rezeki itu udah ada yang jamin gitu. Itu yang sih saya selalu jadi pegangan sampai sekarang, dan mudah-mudahan sih istiqomah. Kalau pikiran saya sih mudah-mudahan apa yang dikerjakan baik itu bisnisnya atau apapun, di saat saya nggak ada lagi itu jadi bekal gitu loh. Karena umur saya nggak tahu kan sampai kapan gitu ya. Kalau cuma ngurusin bisnis ternyata itu nggak dibawa mati, sayang. Makanya mentor saya bilang, ya cari harta itu harus mati-matian gitu. Untuk apa ya? Untuk umroh, untuk wakaf, untuk zakat, itu nanti yang dibawa mati gitu kan. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah apapun yang saya dan kita semua kerjakan tuh bisa kita bawa mati, ya jadi bekal lah gitu. Karena umur kita nggak panjang, itu aja sih Bang. Luar biasa Pak. Jadi kita bisa belajar bersama ya, bahwa apa yang kita lakukan tentu kita sudah tahu gitu ya. Amin. Pada berikutnya kita akan kembali lagi kalau nanti kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, apa sih yang akan kita bawa kan gitu ya. Siap Bang. Iya. Terakhir Pak, sebagai penutup. Ya. Ini aktivitas mungkin di tengah pandemi ini agak terhambat mungkin ya. Dan mungkin kita tidak tahu kapan ini akan selesai, badainya akan berlalu. Apa saja yang sudah disiapkan ini, Pak? Ya, yang pertama sih kerasa kayak Ubikazu, terus saya dagang emas juga ya. Perhiasan emas itu terasa memang yang offline itu sedang turun-turunnya nih. Daya beli turun segala macam gitu ya. Termasuk Ubikazu pun kita hanya melalui online sekarang. Offline 2 bulan lebih kita taruh di toko-toko nggak habis-habis. Biasanya sebulan tuh bisa 3 kali habis, sekarang enggak gitu. Tapi memang sekarang harus adaptasi sih ya. Berarti kayak karyawan saya kemarin yang sudah nggak produksi Ubikaju, saya suruh produksi kemas beras gitu. Ada order beras kemas gitu. Artinya mereka tetap punya penghasilan sih gitu. Dan saya juga sedang persiapan belajar berkebun nih. Persiapan pangan nih. Ya, jadi mudah-mudahan kalau memang situasi yang kita nggak tahu ya apakah memburuk atau membaik gitu ya, kita sudah siap lah gitu ya. Minimal makan kita nggak terlalu pusing lagi gitu ya. Kita sudah punya tanaman sendiri ya buat makan segala macam. Ataupun nanti kalau kita tanamannya banyak ya kita bisa bantu orang gitu ya dengan menyumbang tanaman atau gimana gitu. Untuk persiapan berbeli itu, dan yang jelas hati-hati dalam penggunaan uang gitu ya. Beda kalau zaman dulu mungkin kita traveling, ini sekarang nggak bisa traveling lagi. Nongkrong nggak lagi gitu kan ya. Jadi pengalihan dana ini sih mungkin kemana gitu ya, yang kira-kira apakah untuk kita buka bisnis yang sesuai dengan yang normal sekarang atau gimana gitu ya. Jadi untuk sekarang sih saya masih di emas Ubikaju itu sih, dan lebih ke sosialnya juga sih di Koperasi BWI tadi Bang gitu. Yang mudah-mudahan lah bisa diskusi terus lah kira-kira langkah apa lagi yang bisa dikerjakan gitu ya selama pandemi ini. Dan kita memang dengan kondisi seperti ini harus tetap positif ya, harus tetap optimis dan kalau kita misalkan diam saja kemudian kita menyerah ya otomatis kan kita juga tidak akan bisa berkembang. Dan apalagi kita tahu bahwa pandemi ini kan kita tidak ada tahu pasti kapan bisa selesainya kan. Betul. Dan mungkin perbincangan kita ini pun sebetulnya bagian sebagai upaya gitu untuk karena gini, ketika kita bisa berbicara, ketika kita bisa berbagi cerita, energi positifnya itu insya Allah akan membawa pada keadaan yang lebih baik gitu. Jadi itulah juga menjadi alasan kenapa saya membuat program ini gitu. Jadi saling berbagi, saling bercerita sesuatu yang, karena kalau kita mengingat apa cita-cita kita, apa hal-hal positif yang sudah kita lakukan, insya Allah itu energinya akan menjadi energi yang positif gitu. Ya, amin. Oke, Pan. Terima kasih, sangat luar biasa perbincangan singkat ini. Mudah-mudahan
menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi nanti juga kawan-kawan kita yang menyaksikan tayangan ini, dan juga mudah-mudahan kita bisa melalui badai pandemi ini Amin, amin. baik, dan kita juga menjadi lebih positif. Terima kasih. Siapa? Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.